Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merasa lelah, bukan karena tubuhmu, tetapi karena jiwamu terlalu bising? Pernahkah kamu bertanya, mengapa sudah berzikir, sudah berdoa, namun hati masih gelisah seolah ada sesuatu yang hilang? Padahal ada satu rahasia spiritual yang sangat dekat denganmu. Lebih dekat dari doa yang kau ucapkan. Lebih dekat dari detak jantungmu sendiri. Namun hampir tidak pernah diajarkan secara mendalam. Bayangkan jika setiap tarikan napasmu bukan hanya memberi hidup pada tubuh, tetapi juga menggetarkan jiwamu, menenangkan pikiranmu, dan membuka kesadaran tauhid yang selama ini tertutup. Bayangkan jika tanpa banyak lafaz, tanpa ritual yang rumit, hatimu bisa langsung tersambung kepada Allah dalam sekejap. Video ini bukan tentang teknik biasa. Ini tentang napas yang selama ini kau anggap sepele, ternyata menyimpan pintu kesadaran yang para arif jaga dalam diam. Jika kamu bertahan sampai akhir, kamu akan memahami mengapa sebagian jiwa berubah hanya dengan mengubah cara bernapas. Dan mengapa ketenangan sejati tidak pernah jauh darimu, ia hanya menunggu untuk disadari. Bab 1. Gerbang getaran yang terlupakan. Pernahkah engkau menyadari bahwa napasmu bukan sekadar keluar masuk udara, tetapi sebuah tanda kehidupan yang Allah titipkan dengan penuh rahasia? Dalam setiap tarikan napas, ada amanah ruhani yang sering terlewatkan oleh manusia modern yang sibuk mengejar dunia, namun lupa menyelami dirinya sendiri. Para arif billah sejak dahulu memahami bahwa napas adalah pintu paling dekat menuju kesadaran ilahiyah. Karena ia selalu hadir bersamamu siang dan malam, tanpa pernah meminta perhatian. Ketika engkau mulai memperhatikannya, sesungguhnya engkau sedang mengetuk gerbang makrifat yang selama ini tertutup oleh kelalaian. Zikir napas bukanlah teknik baru dan bukan pula sekadar metode relaksasi jiwa. Ia adalah cara halus untuk menyatukan kesadaran lahir dan batin dalam satu irama ketundukan kepada Allah. Para salik memahami bahwa ketika nama Allah menyatu dengan aliran napas, maka hati perlahan dilembutkan, pikiran ditenangkan, dan jiwa diselaraskan dengan fitrah penciptaannya. Inilah sebabnya para wali tidak tergesa-gesa dalam ibadah mereka, karena mereka hadir sepenuhnya di setiap hembusan napas, seolah setiap tarikan adalah perjumpaan, dan setiap hembusan adalah penyerahan. Namun mengapa zikir napas terasa begitu dalam getarannya? Karena napas adalah jembatan antara jasad dan ruh. Ketika engkau mengingat Allah dengan lisan, itu baik. Ketika engkau mengingat Allah dengan hati, itu lebih dalam. Tetapi ketika ingatan itu menyatu dengan napas, maka seluruh keberadaanmu ikut berzikir tanpa perlu banyak kata. Pada titik ini, engkau tidak lagi merasa sedang melakukan sesuatu, melainkan sedang dilakukan oleh kesadaran ilahi yang membimbingmu kembali kepadanya. Banyak jiwa gelisah karena hidup di permukaan, terombang-ambing oleh pikiran dan emosi yang tak pernah diam. Zikir napas mengajakmu turun ke kedalaman, ke ruang sunyi tempat suara dunia meredup dan suara hakikat mulai terdengar. Di sanalah engkau mulai menyadari bahwa ketenangan sejati bukan datang dari luar, melainkan dari keselarasan batin dengan Sang Pencipta. Bukan dunia yang harus berhenti berisik, tetapi hatimu yang belajar untuk pulang. Maka sebelum melangkah lebih jauh, pahamilah satu hal penting. Zikir napas bukan untuk mengejar keajaiban, melainkan untuk meluruhkan hijab. Bukan untuk menunjukkan kelebihan, tetapi untuk menundukkan ego yang selama ini merasa paling hidup. Jika engkau masuk dengan niat yang lurus, rendah hati, dan penuh adab kepada Allah, maka perubahan getaran jiwa bukanlah sesuatu yang dicari, melainkan sesuatu yang terjadi dengan sendirinya. Disinilah perjalanan ini dimulai, bukan dari teknik, tetapi dari kesiapan hatimu untuk benar-benar hadir. Bab 2. Saat napas menjadi saksi kehadiran Allah. Ketika engkau mulai menyadari napasmu, sesungguhnya engkau sedang diajak untuk menyaksikan sesuatu yang selama ini tersembunyi dalam kebiasaan. Napas yang biasanya berjalan otomatis, kini perlahan disinari oleh kesadaran. Di titik ini, zikir tidak lagi terasa sebagai amalan yang dipaksakan, melainkan sebagai aliran alami
yang menyatu dengan kehidupan itu sendiri. Engkau tidak sedang menambah sesuatu ke dalam dirimu, tetapi sedang menyingkap apa yang sejak awal telah Allah tanamkan sebagai tanda keberadaannya. Para ahli makrifat memahami bahwa kesadaran napas adalah pintu awal menuju musyahadah, penyaksian batin. Bukan menyaksikan dengan mata, bukan pula dengan imajinasi, tetapi dengan rasa hadir yang lembut dan jujur. Saat napas masuk, engkau menyadari bahwa hidup sedang diberi. Saat napas keluar, engkau menyadari bahwa hidup sedang dikembalikan. Dari sini tumbuh rasa tunduk yang halus karena engkau menyadari betapa rapuhnya dirimu tanpa izin Allah dalam satu tarikan napas saja. Pada tahap ini, zikir napas mengajarkan adab terdalam dalam berhubungan dengan Tuhan. Diam namun sadar. Tidak semua kedekatan perlu suara, tidak semua cinta perlu kata. Ada saat di mana hati cukup hadir, tenang, dan pasrah, membiarkan asma Allah bergetar di dalam kesadaran tanpa dipaksa keluar dari lisan. Inilah zikir yang tidak melelahkan, karena bukan engkau yang mengingat Allah, melainkan Allah yang sedang membangunkan kesadaranmu untuk kembali kepadanya. Seiring waktu, engkau akan merasakan perubahan yang sulit dijelaskan dengan logika. Pikiran yang biasanya berisik mulai kehilangan cengkeramannya. Emosi yang mudah meledak perlahan melembut, bukan karena engkau menekannya, tetapi karena engkau tidak lagi sepenuhnya larut di dalamnya. Napas menjadi jangkar kesadaran dan zikir menjadi cahaya yang menjaga hatimu tetap terhubung, bahkan di tengah aktivitas dunia yang padat. Ingatlah, perjalanan ini bukan perlombaan spiritual dan bukan pula ajang pembuktian diri. Jika engkau merasa tidak merasakan apa-apa, itu pun bagian dari proses. Jangan tergesa ingin sampai, karena yang paling penting bukanlah pengalaman luar biasa, melainkan kesetiaan untuk hadir bersama Allah di setiap napas. Disinilah rahasianya. Ketika engkau berhenti mengejar, justru disitulah jiwa mulai disentuh oleh ketenangan yang selama ini engkau cari tanpa sadar. Bab 3. Getaran halus yang mulai terasa. Pada suatu titik yang tidak bisa ditentukan oleh waktu, engkau akan mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan sensasi yang meledak-ledak, bukan pula pengalaman mistik yang dramatis, melainkan getaran halus yang hadir dengan sangat tenang. Ia seperti bisikan lembut di kedalaman jiwa, memberi tanda bahwa hatimu mulai selaras dengan ritme yang lebih tinggi. Inilah saat ketika zikir napas tidak lagi sekadar latihan kesadaran, tetapi menjadi bahasa sunyi antara hamba dan Tuhannya. Getaran ini bukan berasal dari napas itu sendiri, melainkan dari hati yang mulai bersih dari hiruk-pikuk keinginan. Ketika napas disertai zikir dengan penuh adab, maka ruang batin yang sebelumnya dipenuhi kegelisahan perlahan dilapangkan. Engkau mungkin tidak menyadari kapan perubahan itu terjadi, namun engkau akan tahu bahwa sesuatu di dalam dirimu telah bergeser. Cara memandang hidup menjadi lebih jernih, dan beban yang dahulu terasa berat kini terasa lebih ringan, bukan karena masalahnya hilang, tetapi karena hatimu tidak lagi melawannya. Para arif menyebut keadaan ini sebagai awal tumanina, ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan luar. Disinilah engkau mulai memahami bahwa kedamaian bukan hasil dari mengendalikan dunia, melainkan buah dari penyerahan diri yang utuh. Napas menjadi saksi bahwa Allah selalu dekat, lebih dekat dari apapun yang engkau bayangkan. Dan ketika kesadaran ini mengakar, zikir tidak lagi membutuhkan usaha, karena ia mengalir bersama hidupmu. Namun penting untuk diingat, getaran ini bukan tujuan akhir. Ia hanyalah tanda bahwa hijab mulai menipis, bukan bukti keistimewaan diri. Jika ego ikut campur dan merasa telah sampai, maka getaran itu akan memudar, digantikan oleh kekeringan batin. Oleh karena itu, para guru ruhani selalu menekankan kerendahan hati dan kesabaran. Biarkan Allah yang mengatur kedalaman pengalaman, sementara engkau cukup menjaga niat dan kehadiran. Maka jika suatu hari engkau merasakan ketenangan yang asing namun menenteramkan, jangan sibuk menceritakannya kepada dunia. Simpanlah ia sebagai rahasia antara engkau dan Allah. Teruslah berzikir dalam napasmu, tetap sederhana, tetap sadar, tetap tunduk. Karena semakin dalam perjalanan ini, semakin engkau memahami bahwa hakikat kekuatan ruhani bukanlah pada apa yang dirasakan, melainkan pada sejauh mana hatimu bersedia larut dalam kehendaknya. Bab 4. Saat ego mulai melemah.
Ketika zikir napas mulai bersemi dalam kesadaran, satu perubahan besar akan terjadi tanpa engkau rencanakan. Ego perlahan kehilangan dominasinya. Suara batin yang biasanya ingin diakui, dipahami dan dipuji, mulai melemah seiring hadirnya rasa cukup yang tidak berasal dari dunia. Ini bukan proses yang selalu nyaman, karena ego tidak pernah rela ditinggalkan. Namun justru disinilah letak penyucian yang sesungguhnya, ketika engkau belajar membiarkan diri tidak selalu menjadi pusat segalanya. Ego hidup dari reaksi, dari luka lama, dari keinginan untuk menguasai dan dikendalikan. Zikir napas memutus siklus itu dengan cara yang sangat lembut, hampir tak terasa. Setiap kali napas masuk dan keluar dalam kesadaran ilahiyah, engkau sedang menarik diri dari pusaran pikiran yang berlebihan. Bukan dengan melawan, tetapi dengan tidak memberi energi. Inilah seni ruhani yang jarang dipahami. Bukan menaklukkan ego dengan kekerasan, melainkan meluruhkannya dengan kehadiran. Pada fase ini, engkau mungkin mulai menyadari bahwa banyak emosi negatif yang dulu mudah muncul, kini datang dan pergi tanpa bekas. Marah masih datang, sedih masih ada, takut masih muncul, tetapi tidak lagi menguasai seluruh dirimu. Engkau menyaksikannya dari kejauhan, seolah hatimu memiliki ruang yang lebih luas untuk menampung segala keadaan. Ruang inilah yang dahulu tertutup oleh kesibukan dunia, dan kini dibuka kembali oleh zikir yang menyatu dengan napas. Namun pelemahan ego seringkali disalahpahami sebagai kelemahan diri. Padahal justru sebaliknya, disinilah kekuatan sejati lahir. Ketika engkau tidak lagi sibuk mempertahankan citra, engkau menjadi lebih jujur, lebih lembut, dan lebih tegas dalam kebenaran. Keputusan tidak lagi diambil dari dorongan emosi sesaat, tetapi dari kejernihan batin yang tenang. Inilah buah awal dari tauhid yang hidup, bukan hanya dipahami tetapi dirasakan. Jika pada tahap ini engkau merasa lebih diam, lebih selektif dalam berbicara, dan lebih hati-hati dalam menilai orang lain, jangan khawatir. Itu bukan tanda menjauh dari dunia, melainkan tanda bahwa hatimu sedang ditata ulang. Teruslah berjalan tanpa rasa istimewa, karena perjalanan ini bukan tentang menjadi seseorang, tetapi tentang menghilangkan segala sesuatu yang menghalangi cahaya Allah untuk bersemayam di dalam jiwa. Bab 5. Ketika hati mulai pulang. Ada fase dalam zikir napas di mana engkau tidak lagi merasa sedang mencari apapun. Doa-doa yang dulu dipenuhi permintaan kini berubah menjadi keheningan yang penuh makna. Hati seperti menemukan rumahnya sendiri, tempat ia tidak perlu berpura-pura kuat atau sibuk meminta pembenaran. Inilah saat ketika jiwa mulai pulang, bukan ke tempat tertentu, tetapi ke keadaan asalnya yang tunduk dan berserah kepada Allah. Pada keadaan ini, engkau mulai memahami bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari terpenuhinya keinginan, melainkan dari reda terhadap ketentuan. Napas yang disertai zikir menanamkan kesadaran bahwa setiap kejadian, sekecil apapun, berada dalam pengawasan ilahi. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang kebetulan. Dari sinilah tumbuh rasa aman yang tidak bergantung pada hasil, karena engkau percaya bahwa Allah lebih tahu apa yang dibutuhkan jiwamu daripada apa yang diinginkan egomu. Hati yang mulai pulang juga menjadi lebih peka, bukan dalam arti mudah tersinggung, tetapi lebih halus dalam merasakan kebenaran. Engkau mungkin menjadi lebih cepat sadar ketika niat mulai menyimpang, atau ketika tindakan tidak lagi selaras dengan nilai tauhid. Kesadaran ini bukan hukuman, melainkan penjagaan. Zikir napas bekerja seperti cahaya kecil yang terus menyala, mengingatkanmu setiap kali engkau hampir tersesat dalam kelalaian. Di fase ini, hubunganmu dengan ibadah juga berubah. Shalat tidak lagi terasa sebagai kewajiban yang berat, melainkan sebagai pertemuan yang dirindukan. Al-Quran tidak hanya dibaca dengan lisan, tetapi didengar dengan hati. Bahkan aktivitas sehari-hari pun terasa lebih bermakna, karena engkau melakukannya dalam keadaan sadar akan kehadiran Allah. Dunia tetap dunia, tetapi ia tidak lagi menguasai pusat jiwamu. Jika engkau sampai pada tahap ini, jagalah ia dengan syukur dan kesederhanaan. Jangan tergesa ingin lebih, jangan pula merasa sudah cukup. Teruslah berzikir dalam napasmu, tetap rendah hati, tetap belajar. Karena pulang bukanlah akhir perjalanan,
melainkan awal dari pengabdian yang lebih dalam, di mana hidupmu perlahan menjadi zikir yang berjalan dan keberadaanmu menjadi saksi tauhid yang hidup. Bab 6. Lenyapnya batas antara ibadah dan hidup. Pada kedalaman tertentu, zikir napas tidak lagi terasa sebagai amalan yang terpisah dari aktivitas sehari-hari. Ia menyatu dengan langkahmu, dengan pandangan matamu, dengan cara engkau berbicara dan diam. Batas antara ibadah dan hidup perlahan mengabur, bukan karena ibadah berkurang, tetapi karena hidup itu sendiri mulai dihidupi sebagai ibadah. Inilah keadaan ketika kesadaran tauhid tidak lagi hanya hadir di sajadah, tetapi ikut berjalan di pasar, di tempat kerja, dan dalam setiap perjumpaan manusia. Pada tahap ini, engkau mulai menyadari bahwa yang selama ini menghalangi kedekatan dengan Allah bukanlah kesibukan, melainkan ketidakhadiran hati. Napas yang terus disertai zikir menjadi pengingat halus bahwa Allah selalu dekat, bahkan ketika pikiranmu sibuk dengan urusan dunia. Kesadaran ini membuatmu lebih berhati-hati dalam bersikap, karena setiap tindakan terasa disaksikan, bukan dengan rasa takut yang menekan, tetapi dengan rasa malu yang memuliakan. Perubahan getaran jiwa pada fase ini seringkali terlihat dari caramu merespons keadaan. Engkau tidak lagi reaktif, tidak mudah terseret drama, dan tidak tergesa dalam mengambil kesimpulan. Ada jeda batin yang terbentuk sebelum setiap respons, dan di dalam jeda itulah napas dan zikir bekerja. Jeda ini adalah ruang kebijaksanaan, tempat engkau memilih untuk bertindak dari kesadaran, bukan dari dorongan sesaat. Namun justru disinilah ujian semakin halus. Ketika batin terasa tenang, godaan terbesar adalah merasa aman dari kesalahan. Padahal para arif justru semakin waspada ketika diberi ketenangan. Mereka tahu bahwa semakin halus perjalanan, semakin halus pula jebakan ego. Maka zikir napas dijaga bukan untuk mempertahankan rasa damai, tetapi untuk menjaga adab dan ketundukan di hadapan Allah. Teruslah melangkah dengan rasa cukup dan kewaspadaan yang lembut. Jangan sibuk menilai sejauh apa engkau telah berjalan. Biarkan napasmu menjadi saksi kesetiaanmu dalam mengingat Allah di saat lapang maupun sempit. Karena pada akhirnya, bukan pengalaman batin yang akan menyelamatkanmu, melainkan hati yang terus terhubung dan tidak pernah berhenti kembali kepadanya. Bab 7. Saat diri tidak lagi menjadi pusat. Pada kedalaman zikir napas yang semakin matang, engkau akan merasakan pergeseran yang sangat halus, namun mendasar. Pusat kehidupanmu tidak lagi berputar pada aku. Pikiran tentang diri, pencapaian, dan pengakuan perlahan kehilangan daya tariknya. Bukan karena engkau membenci dunia, tetapi karena hatimu menemukan sesuatu yang jauh lebih bernilai daripada sekadar merasa penting. Disinilah tauhid mulai berakar bukan sebagai konsep, melainkan sebagai cara memandang seluruh realitas. Ketika diri tidak lagi menjadi pusat, hubunganmu dengan manusia pun berubah. Engkau tidak lagi mudah tersinggung, karena tidak semua hal perlu dikaitkan dengan ego. Engkau lebih mampu mendengar tanpa tergesa membalas, memahami tanpa ingin selalu dimengerti. Napas yang terus mengalir dalam zikir membentuk kelembutan batin yang membuatmu hadir sepenuhnya bagi orang lain tanpa kehilangan kedalaman hubunganmu dengan Allah. Pada fase ini, engkau mungkin mulai merasakan kehadiran Allah bukan sebagai ide yang jauh, tetapi sebagai kesadaran yang menyelimuti segala sesuatu. Bukan berarti engkau menyamakan makhluk dengan Tuhan, tetapi engkau melihat tanda-tandanya di setiap kejadian. Segala sesuatu menjadi ayat dan hidup menjadi kitab terbuka yang dibaca dengan hati yang tenang. Inilah buah dari zikir yang tidak lagi terikat waktu, karena ia telah menyatu dengan keberadaanmu. Namun ingatlah, keadaan ini bukanlah makam untuk dibicarakan, apalagi dipamerkan. Semakin dalam perjalanan, semakin sunyi ia seharusnya dijaga. Para arif menyembunyikan kedalaman mereka seperti menyembunyikan rahasia paling berharga. Bukan karena takut, tetapi karena mereka tahu bahwa cahaya yang terlalu sering diperlihatkan akan mengundang debu ego kembali menempel. Maka jika engkau sampai pada titik di mana hidup terasa lebih ringan, hubungan terasa lebih jernih, dan hatimu lebih lapang, bersyukurlah dalam diam. Teruslah berzikir dengan napasmu, tetap sederhana, tetap rendah.
Karena di saat engkau tidak lagi sibuk menjadi pusat, disitulah kehidupan mulai bergerak sesuai kehendak Allah dan jiwamu menemukan ketenangan yang tidak tergoyahkan. Bab 8. Getaran jiwa yang selaras dengan kehendak Allah. Pada tahap ini, engkau mungkin tidak lagi mencari penjelasan atas apa yang engkau rasakan. Jiwa menjadi lebih tenang, bukan karena mengerti segalanya, tetapi karena menerima bahwa tidak semua hal perlu dipahami oleh akal. Zikir napas telah mengajarkanmu satu pelajaran agung, kepercayaan yang utuh. Ketika napas masuk dan keluar dengan kesadaran ilahi, hatimu belajar untuk mengikuti irama takdir tanpa perlawanan yang melelahkan. Getaran jiwa yang kini terasa bukanlah sesuatu yang asing, melainkan keadaan alami yang sebelumnya tertutup oleh kegelisahan. Engkau tidak lagi merasa terpisah dari kehidupan, seolah berdiri sendiri melawan arus dunia. Sebaliknya ada rasa menyatu yang lembut, bukan menyatu dalam makna zat, tetapi dalam kepatuhan dan penerimaan. Segala sesuatu terjadi sebagaimana mestinya, dan hatimu berhenti bertanya dengan nada penolakan. Pada fase ini, doa tidak selalu hadir dalam bentuk permintaan. Terkadang ia hadir sebagai rasa syukur yang dalam, terkadang sebagai keheningan yang penuh makna. Napas menjadi zikir yang tak terucap, dan zikir menjadi keadaan yang tak terlihat. Inilah zikir yang hidup, yang tidak membutuhkan waktu khusus, karena ia telah menjadi denyut batin yang terus menyala. Namun keselarasan ini bukan berarti hidup tanpa ujian. Justru ujian akan datang dengan bentuk yang lebih halus, menguji ketulusan dan keteguhan. Bedanya kini, engkau tidak lagi terkejut atau merasa dihancurkan olehnya. Ada keyakinan tenang bahwa apapun yang datang telah melalui izin dan hikmahnya. Zikir napas menjadi sandaran yang menjaga hatimu tetap tegak tanpa mengeras. Jika engkau merasakan hidupmu mengalir lebih tenang, langkahmu lebih ringan, dan keputusanmu lebih jernih, jangan merasa telah sampai. Teruslah berjalan dengan adab seorang hamba. Karena keselarasan sejati bukanlah keadaan yang dipertahankan, melainkan hubungan yang terus diperbarui. Selama napas masih Allah titipkan, selama itu pula zikir menjadi jalan pulang yang tidak pernah tertutup. Bab 9. Lenyap dalam kesadaran hamba. Pada kedalaman yang semakin sunyi, zikir napas membawa engkau ke sebuah keadaan di mana keberadaan diri terasa semakin transparan. Bukan hilang secara fisik, bukan pula tenggelam dalam khayalan, melainkan menyusutnya rasa memiliki atas hidup ini. Engkau mulai menyadari bahwa segala yang engkau sebut, milik, napas, waktu, tenaga, bahkan kesadaran, sepenuhnya berada dalam genggaman Allah. Kesadaran ini melahirkan kepasrahan yang tidak lagi dipaksakan, karena ia tumbuh dari pengenalan yang jujur. Pada fase ini, engkau tidak lagi sibuk bertanya, mengapa aku? Tetapi lebih sering hadir dalam kalimat batin yang sunyi. Apa yang engkau kehendaki? Pergeseran ini sangat halus namun dampaknya besar. Hidup tidak lagi terasa sebagai beban yang harus dikendalikan, melainkan amanah yang dijalani. Napas yang terus mengalir dalam zikir menjaga kesadaran ini tetap hidup, bahkan di saat pikiran mencoba kembali mengambil alih. Lenyap dalam kesadaran hamba bukan berarti kehilangan identitas, tetapi menemukan identitas sejati. Engkau tetap menjadi dirimu, dengan peran dan tanggung jawabmu, namun tanpa beban berlebihan untuk menjadi sempurna. Kesempurnaan dikembalikan kepada Allah, sementara engkau cukup hadir dengan kejujuran dan usaha terbaik. Inilah keadaan di mana tauhid tidak lagi diperdebatkan, karena ia telah menjadi rasa yang menetap di kedalaman jiwa. Namun keadaan ini sangat halus dan mudah terganggu jika engkau lengah. Rasa bangga karena merasa telah sampai bisa muncul tanpa disadari. Oleh karena itu, para arif selalu kembali kepada kesederhanaan zikir, kembali kepada napas, kembali kepada adab sebagai hamba. Mereka tahu bahwa semakin dekat, semakin tidak ada ruang untuk merasa istimewa. Jika engkau sampai pada tahap ini, jagalah ia dengan istighfar dan syukur. Jangan mencari validasi dari siapapun. Biarkan hidupmu berbicara melalui ketenangan, kejujuran, dan akhlak. Karena pada akhirnya, puncak perjalanan bukanlah pengalaman batin yang tinggi, melainkan kemampuan untuk tetap rendah di hadapan Allah, meski jiwa telah disentuh oleh kedalamannya.
Bab 10, Zikir napas sebagai jalan hidup. Pada akhirnya, zikir napas tidak lagi engkau pandang sebagai teknik, metode, atau amalan khusus. Ia menjadi cara hidup, napas kehidupan yang menyertai setiap langkahmu tanpa perlu diingatkan. Engkau tidak lagi bertanya kapan harus berzikir, karena setiap tarikan dan hembusan telah menjadi pengingat akan asal dan tujuan. Disinilah perjalanan panjang ini menemukan kesederhanaannya kembali, seperti lingkaran yang menutup dengan lembut namun penuh makna. Zikir napas sebagai jalan hidup membuatmu berjalan di dunia tanpa tenggelam di dalamnya. Engkau hadir sepenuhnya, bekerja, berinteraksi, dan berjuang, namun hatimu tetap terikat pada Yang Maha Kekal. Tidak ada pertentangan antara dunia dan akhirat, karena keduanya telah ditempatkan pada porsi yang benar. Dunia menjadi ladang pengabdian, dan akhirat menjadi arah yang selalu diingat dalam diam. Pada keadaan ini, engkau tidak lagi mengukur hidup dari seberapa banyak yang engkau capai, tetapi dari seberapa jujur engkau hadir di hadapan Allah. Keberhasilan tidak membuatmu terbang, kegagalan tidak menjatuhkanmu terlalu dalam. Napas yang terus berzikir menjaga keseimbangan itu, mengingatkan bahwa segala sesuatu datang dan pergi, sementara kehadiran Allah tetap abadi. Jika ada satu pesan yang tersisa dari seluruh perjalanan ini, maka itu adalah adab. Adab dalam bernapas, adab dalam mengingat, adab dalam hidup. Tanpa adab, zikir hanya menjadi kebiasaan kosong. Dengan adab, bahkan napas yang paling sederhana pun bisa menjadi ibadah yang agung. Inilah rahasia yang diwariskan para arif, bukan untuk dipamerkan, tetapi untuk dihidupi. Maka jangan menunggu waktu khusus untuk kembali kepada Allah. Selama napas masih berhembus, selama kesadaran masih Allah titipkan, jalan ini selalu terbuka. Berzikirlah dengan napasmu, hiduplah dengan hatimu, dan berjalanlah dengan kerendahan seorang hamba. Karena ketika hidupmu telah menjadi zikir, perubahan getaran jiwa bukan lagi tujuan, melainkan anugerah yang menyertai langkahmu tanpa kau sadari. Sebelum kita berpisah, ingatlah satu hal sederhana, namun dalam. Selama napas masih Allah titipkan, selama itu pula pintu untuk kembali selalu terbuka. Jangan terburu-buru ingin sampai, cukup setia untuk hadir dan mengingatnya dengan adab dan kerendahan. Jika video ini mengetuk sesuatu di hatimu, jadikan ia awal untuk lebih sadar, lebih tenang, dan lebih dekat. Semoga setiap napas kita menjadi jalan pulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.